Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya Ardisan Widi, di mana hari ini kita akan melanjutkan materi kita ke basis ortogonal dan ortonormal. Apa itu ortogonal? Apa itu ortonormal? Di sini yang pertama kita akan membahas tentang ortogonal. Nah, misalkan himpunan B itu adalah himpunan dari vektor-vektor V1, V2, dan V3. Dan B aksen itu merupakan himpunan vektor basis dari B. Di sini B aksen itu adalah himpunan vektor basis dari B, di mana anggotanya adalah vektor M1, vektor M2, dan vektor M3. Maka B aksen itu merupakan himpunan vektor basis ortogonal jika yang pertama di sini vektor M1 itu tegak lurus dengan vektor M2 dan tegak lurus dengan vektor M3. Ini M3 ya. Nah, syarat yang kedua, nomnya itu boleh satu atau bukan satu. Maksudnya bisa selain satu. Itu adalah basis ortogonal. Nah, selanjutnya kita mengingat kembali materi tentang proyeksi vektor. Maka proyeksi vektor B dari vektor A atau vektor A ke vektor B, kita mendapatkan vektor J. Vektor B nya itu adalah yang paling panjang. Ini vektor B nya yang paling panjang. Maka proyeksi vektor A vektor B itu memperoleh vektor C. Vektor C di sini adalah ini. Maka vektor C itu sama dengan vektor A dikali vektor B dibagi dengan vektor B kuadrat, ini nom ya, ini nom dikali dengan B vektor. Nom itu kan panjang vektor ya. Nah, sekarang kita ingat kembali materi tentang perkalian dalam. Maka bentuk dari vektor A dikali vektor B itu bisa kita rubah kurungnya menjadi kurung siku ini ya, menjadi kurung seperti ini, dimana sama aja vektor A kali vektor B itu menjadi vektor A dan vektor B seperti ini, perkalian dalam kita ingat. Maka bentuk dari vektor A dikali vektor A itu kan sama dengan vektor A kuadrat atau panjang vektor satuan ini ya. Nom untuk panjang vektor satuan, ini juga nom untuk panjang vektor satuan. Maka bentuk dari ini vektor B kali vektor B, kita bisa gunakan kurung perkalian dalam. Vektor B kali vektor B itu sama dengan vektor B kuadrat atau panjang vektor dari B. Sehingga bentuk dari vektor C tadi, atau untuk mencari vektor C, kita bisa rubah menjadi vektor A dikali vektor B, perkalian dalam ini ya, vektor A kali vektor B dibagi dengan, nah ini kan sama aja menjadi vektor B kuadrat. Ingat yang ini, ingat yang ini. Maka formulanya berubah menjadi vektor C sama dengan vektor A kali vektor B dibagi dengan vektor B kali vektor B dikali dengan vektor B. Nah, dari formula yang tadi kita memperoleh formula untuk mencari vektor-vektor di basis ortogonal. Ini biasa di dalam buku-buku atau di dalam literatur itu dinamakan dengan proses Gram-Schmidt. Mungkin untuk penyebutan Gram-Schmidt-nya teman-teman bisa lihat di grammar, benar Gram-Schmidt ya. Kemudian kita mendapatkan vektor basis untuk M1 itu sama dengan vektor 1. Nah, untuk mencari vektor M2 itu sama dengan vektor 2 dikurangi dengan M1. Nah, M1 itu tadi adalah vektor yang pertama. Vektor yang pertama tadi kita bisa lihat di sini
Ini adalah untuk mencari proyeksi yang pertama, maka kita gunakan proyeksi yang pertama untuk kemudian vektor 2 dikurangi proyeksi yang pertama untuk mencari vektor basis yang kedua. Selanjutnya, untuk mencari vektor basis ortogonal M3, maka vektor 3 dikurangi dengan ini adalah proyeksi yang pertama atau nilai dari M1 dikurangi dengan proyeksi yang kedua atau M2. Ini adalah M1, ini adalah M2, vektor M1 dan vektor M2 ya. Nah, ini berlaku juga untuk vektor N. Artinya jika nanti ini misalkan terdapat M4, maka untuk mencari M4 itu adalah vektor 4 dikurangi dengan vektor M yang pertama dikurangi dengan vektor M yang kedua dikurangi dengan vektor M yang ketiga dan seterusnya untuk misalkan ini untuk Mn atau vektor basis ortogonal sampai ke N. Ini berlaku untuk seterusnya, maksudnya vektor-vektor selanjutnya. Nah, inilah proses Gram-Schmidt atau proses untuk mencari vektor-vektor pada basis ortogonal. Sekarang kita ke basis ortonormal. Nah, basis ortonormal ini hampir sama dengan basis ortogonal, di mana ada B himpunan dari vektor-vektor V1 sampai V3, kemudian B aksen itu adalah himpunan basis vektor dari himpunan B. Nah, yang membedakan ya basis vektor ortogonal dengan ortonormal, kalau yang tadi untuk ortogonal ini kan vektornya tegak lurus ya, ini kan tadi tegak lurus. Nah, sedangkan di sini ini vektor-vektornya itu tidak tegak lurus, di mana M1, vektor M2, vektor M3. Nah, untuk nomnya, untuk basis ortogonal tadi kan nomnya kan boleh satu atau yang lain. Nah, sedangkan untuk basis ortonormal itu vektornya atau nomnya, panjang vektornya itu adalah sama dengan 1. Artinya dia wajib 1. Nah, ini yang membedakan ortogonal dan ortonormal. Kalau ortogonal tadi 1 atau yang lain. Nah, sedangkan di ortonormal itu vektor atau panjang vektornya atau normnya itu sama dengan 1, artinya dia wajib 1. Nah, selanjutnya kita cari vektor-vektor dari basis ortonormal. Nah, dari basis ortonormal ini kita menggunakan Gram-Schmidt tadi sama dengan basis ortogonal. Namun yang perlu kita ingat kan bahwa nomnya itu harus 1 atau bernilai 1. Maka untuk nomnya itu kan sama dengan 1 semua ya. Karena tadi diwajibkan 1, maka panjang dari M1 kali M1, M2 kali M2, M3 kali M3 dan seterusnya itu sama dengan 1. Nah, maka vektor basis ortonormalnya itu sama dengan ini. M1 itu sama dengan V1 atau vektor pas 1 dibagi dengan panjang vektor 1. Ini untuk mencari vektor basis ortonormal yang pertama. Kemudian kita akan mencari vektor basis M yang kedua atau vektor M2 itu sama dengan vektor 2 dikurangi dengan ini adalah proyeksi yang pertama, atau di ortogonal ini adalah M1 ya kan, vektor M1 dibagi dengan panjang dari vektor ini, panjang dari pembilangnya kan vektor 2 dikurangi vektor 2 kali vektor M1 dibagi M1 kali M1 dikali dengan vektor M1 ya kan, maka dia dibagi dengan panjang vektor yang sama dengan
pembilangnya. Nah, ingat yang ini tadi, yang ini M1 kali M1 itu kan sama dengan 1, M2 kali M2 sama dengan juga 1, maka kan kita bisa menghilangkan atau mencoret dari M1 kali M1 kan sama dengan 1, ini M1 kali M1 kan sama dengan 1, ini juga dibagi dengan M1 kali M1 kan sama dengan 1, maka untuk mencari vektor dari M2 atau vektor basis ortonormal yang kedua itu kita bisa menggunakan vektor 2 dikurangi vektor 2 kali M1, vektor M1 dikali vektor M1 dibagi dengan norm pembilangnya. Form pembilangnya kan ini, maka kita bisa membaginya dengan norm pembilangnya. Nah, selanjutnya untuk mencari vektor M3 di basis ortonormal, caranya sama dengan mencari vektor basis yang M2, sama dengan ini. Ini kan bisa kita sederhanakan yang tadi, ini bisa disederhanakan menjadi bentuknya seperti ini, maka kan untuk M2 M1 kali M1 kan sama dengan 1, berlaku juga di vektor M2 dikali dengan vektor M2 kan sama dengan 1 juga, maka di sini kita hilangkan pembaginya di M1 kali M1 dan M2 kali vektor M2. Kita lihat ini kan panjang dari M1 atau vektor M1, nilai dari vektor M1, sedangkan ini adalah nilai dari vektor M2. Nah, maka untuk mencari vektor basis ortonormal M3 kita bisa menggunakan cara yang sama untuk mencarinya seperti vektor basis ortogonal, cuma kita menghilangkan nilai dari penyebut atau pembagi di M1 kali M1 karena kan tadi nilai dari nomnya kan harus 1. Maka untuk mencari vektor M4 itu sama aja, V4 atau vektor 4 dikurangi dengan nilai dari vektor M1 dikurangi nilai dari vektor M2 dikurangi nilai dari vektor M3. Jadi yang membedakan hanya kan ini nomnya 1, maka kita hilangkan perkalian dari M1 dikali dengan M1, maka tinggal bentuknya atau formulanya seperti ini. Ini proses Gram-Schmidt untuk vektor-vektor di basis ortonormal. Oke, sekarang kita lanjutkan ke contoh. Misalkan di sini saya mempunyai matriks A. Matriks A ini beranggotakan 422, 242, 224. Cari vektor basis ortonormal dari matriks tersebut. Nah, solusinya yang pertama itu kita cari dulu nilai eigen dari matriks tersebut, karena kan nanti kita akan mencari basis dari vektor A ini. Maka untuk mencari basis vektor A ini kan kita harus menemukan yang namanya kita harus menemukan yang namanya vektor eigennya kan, vektor eigen. Nah, untuk mencari vektor eigen kita harus mencari dulu yang namanya lambda atau nilai eigen. Nah, untuk mencari nilai eigen kita gunakan yang namanya persamaan eigen. Kebetulan di sini sudah saya hitung, maka nilai dari lambda 1 2 itu adalah 2, lambda 3 bernilai 8. Biasanya dalam soal itu ada yang nilai eigennya dan vektor eigennya sudah diketahui. Ada juga soal yang dimana kita harus mencari nilai dari nilai eigen dan kita mencari vektor eigennya. Nah, ini untuk contoh, untuk nilai eigen dan vektor eigen sudah dihitung di awal.
kita menemukan nilai eigen 1, 2 adalah 2 dan nilai eigen yang ketiga itu sama dengan 8. Selanjutnya kita cari vektor eigen dengan menggunakan ruang eigen. Ini ruang eigen yang kemarin teman-teman mungkin masih ingat. Nah, ini didapatkan vektor eigen untuk lambda 2 sama dengan x2 dikali negatif 1, 1, 0 ditambah dengan x2 dikali kolom satuan yaitu negatif 1, 0, 1. Sedangkan untuk lambda sama dengan 8 itu kita mendapatkan nilai x2 dikali dengan vektor kolom satuan yang bernilai 1, 1, 1. Nah, kita sudah mendapatkan nilai eigen, kita sudah mendapatkan vektor eigen. Nah, dari vektor eigen ini kita bisa menemukan basis dari vektor tersebut. Nah, setelah kita menemukan basisnya, kita tinggal mencari vektor basis ortonormalnya. Nah, ini tadi kan pertanyaannya ortonormal ya. Nah, untuk ortogonal itu soal-soalnya bisa dicari di literatur yang lain, karena mungkin ortogonal itu sedikit untuk menghitungnya, karena kebanyakan pada soal-soal itu adalah kita gunakan yang namanya basis ortonormal. Maka ini saya mencontohkan untuk basis ortonormal. Nah, tadi kan kita sudah menemukan vektor basisnya, kemudian kita akan mencari nilai dari vektor basis ortonormalnya. Maka kita gunakan formula yang pertama tadi, yaitu vektor M1 sama dengan vektor pertama dibagi dengan panjang vektornya. Nah, kita lihat yang ada di sini dulu. Kita lihat ada yang di sini. Untuk mempermudahkan, kita mencari dulu nomnya atau mencari panjang vektornya. Nah, panjang vektornya itu dari perhitungan ini didapatkan bahwa panjang vektornya kan sama dengan akar 2. Ini tadi adalah panjangnya kuadrat kan ya. Ini V1 vektor 1 kuadrat, maka panjang vektornya itu sama dengan akar 2. Nah, selanjutnya baru kita masukkan ke mencari basis ortonormal. Nilai dari vektor 1 kan ini, nilainya kan ini. Maka kita ingat dulu bahwa untuk vektor 1 itu kan sama dengan negatif 1, 1, 0 kan bisa kita rubah ke dalam bentuk matriks baris ya. Matriks baris menjadi negatif 1, 1, 0. Maka ini adalah V1 nya, ini adalah panjang dari vektor satunya, sama dengan kita peroleh nilai dari vektor M1. Nah, ini kita rubah bentuknya ke dalam vektor kolom sehingga kita mendapatkan nilai vektor dari M1 itu sama dengan negatif 1 per akar 2, 1 per akar 2, dan 0. Ini untuk M1. Selanjutnya kita hitung M2 atau vektor M2. Kita menggunakan formula yang ini. Nah, sebelum kita menggunakan formula ini, maka kan kita harus mencari nilai dari ini yang pertama, vektor 2 dikali dengan M1. Kemudian kita peroleh ini adalah nilai dari nilai vektor M1 nya tadi, dan ini adalah vektor 2 nya. Kemudian kita kalikan, kita peroleh vektor 2 kali M1 itu sama dengan 1 per akar 2. Selanjutnya ini kita kalikan dengan V2
kedua atau vektor yang kedua, karena kita akan mencari penyebutnya tuh. Sorry, ini pembilangnya kan ya, pembilangnya, dan ini adalah nomnya atau penyebutnya nanti. Nah, kita mencari pembilangnya dengan mengalihkan ini adalah vektor 2, ini vektor 2, ini adalah nilai dari vektor 2 dikali dengan M1, dan ini adalah nilai dari vektor M1. Kemudian kita operasikan V2 kali M1 dikali M1 menghasilkan ini negatif setengah, koma setengah, koma 0. Kemudian kita kalikan menghasilkan ini kan negatif 1 dikalikan negatif 1 dikurangi negatif setengah sama dengan negatif setengah, 0 dikurangi setengah menghasilkan negatif setengah, 1 dikurangi 0 menghasilkan 1. Nah, ini kan pembilangnya ya, ini kan pembilangnya. Nah, penyebutnya tadi kan nom dari pembilang, ya kan, nom dari pembilang. Maka kita cari nomnya ini dengan mengkuadratkan nilai dari ini semua, maka menghasilkan negatif setengah kali negatif setengah sama dengan seperempat, negatif setengah kali negatif setengah sama dengan seperempat, 1 kali 1 sama dengan 1, jadi hasilnya adalah 3/2. Ingat, 3/2 ini tadi adalah nom kuadrat kan, ini tadi ya, kuadrat kan nomnya, maka nomnya itu sama dengan akar 3/2. Nah, ini supaya menjadi rasional kan kita kalikan dengan 1 atau dikalikan dengan penyebut per penyebut, sama dengan menghasilkan akar 6/2. Nah, ini kita sudah ketemu nilai dari pembilangnya. Pembilangnya kita sudah ketemu nomnya, ini nomnya, maka kita tinggal masukkan ke formulanya saja kan. Nah, maka nilai dari M2 ini tadi kita peroleh ini kan ya, kita peroleh negatif setengah, negatif setengah, 1, dan ini adalah nomnya, akar 6/2. Nah, ini kan ini kan bisa dibalik ke sini kan, dikali dengan 2/6. Nah, ini 2/6, sehingga 2/6 kali setengah adalah 1/6, 2/6 dikali dengan negatif setengah adalah negatif 1/6, 2/6 dikali 1 adalah 2/6, sehingga kita peroleh vektor basis ortonormal untuk M2 itu sama dengan negatif 1/6. Kita peroleh ini nilai dari vektor M2, kita peroleh negatif 1/6, negatif 1/6, dan 2/6. M1 kita peroleh, M2 kita peroleh. Selanjutnya kita mencari nilai dari M3. Vektor M3 ini rumusnya kita pakai yang ini atau formulanya, maka kita cari pembilangnya masing-masing. Kita cari dulu yang pertama adalah ini, yang kedua adalah V3 dikali dengan M2 ini, kita cari nilainya. Nah, V3 kali M1, vektor 3 dikali vektor 1 menghasilkan nilainya 0. Kemudian vektor 3 dikali M2 juga menghasilkan 0. Maka nilainya kan ini adalah 0, ini nilainya adalah 0. Kemudian ini nilainya juga 0. Kemudian kan tinggal kita kalikan dengan M1 kan. Nah, selanjutnya kita cari dulu ini ini tadi kan nilainya 0, ini nilainya juga 0, maka ini kali ini kan nilainya juga 0 kan. Nah, ini dikali ini nilainya kan juga 0, maka sisa vektor 3, maka
nilainya bilangnya ya, ini untuk pembilangnya menghasilkan vektor 3. Nah, vektor 3 sendiri itu adalah 1,1,1. Maka kita pembilang sudah ketemu, pembilangnya sudah ketemu, kita tinggal mencari nom dari pembilangnya. Nom dari pembilangnya, maka ini vektor V3 dikali dengan vektor 3, ini kali ini 1, ini juga 1, maka hasilnya adalah 3. Maka panjang vektor 3 itu sama dengan akar 3. Tinggal kita masukkan ke dalam formula. Ini adalah pembilangnya, ini adalah nom pembilangnya. Maka tinggal hasil dari vektor ortonormal di M3 itu adalah 1 per akar 3, 1 per akar 3, 1 per akar 3. Jadi kita menemukan vektor-vektor di basis ortonormal. Di basis ortonormal itu sama dengan ini M1-nya, ini M2-nya, dan ini adalah nilai M3. Sekian pengenalan kita untuk basis ortogonal dan ortonormal. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.